Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman muslimin dan muslimat yang berbahagia, saat ini kami keluarga besar Muhammadiyah khususnya di Ranting Muhammadiyah Sukajaya sedang melaksanakan kegiatan tablik akbar dan khitanan massal untuk tahun 2024 ini. Ini merupakan bukti kami Muhammadiyah siap untuk memakmurkan dengan sesama. Dan kami sekarang sedang berada duduk dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah di Sukajaya dan di cabang Sukarame. Saya akan bertanya satu persiko tentang pengalaman dan kesan terhadap khitanan massal ini, yang dirasakan apa waktu bersunat dulu dan apa kesannya dibandingkan dengan sekarang. Kita mulai dari yang sebelah kanan dulu. Silakan Kak Sapri, bagaimana pengalaman waktu di hitan dulu dan harapan dengan yang di hitan sekarang? Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan khitanan massal di PN. Yang mundur belum di hitan itu. Yang mana pada hari ini telah terkumpul lebih kurang 50. Ya, Kak. Alhamdulillah sudah cukup banyak dampak manfaat untuk warga sekitarnya. Kalau kita bercerita masalah hitan, sip. Kita dulu berhitan tidak menemukan hitan seperti ini. Yang seperti sekarang, benar-benar. Kita dulu justru berhitan bukannya takut, malah dilihat. Jadi tidak ada rasa takut-takut sama sekali kita zaman dulu. Nangis dulu, Kak? Tidak juga. Tidak juga ya. Berani nian berarti itu. Mohon maaf 1000 kali maaf. Kita dulu bukan main gunting. Wah, parang. Bukan, apa tuh? Bila itu. Pakai bila. Bila bambu itu. Jadi kalau berbicara kecanggihan, zaman dulu lebih canggih. Wah. Bila. Jadi tidak ada rasa sakit. Itulah pengalaman yang kita. Saya rasa pengalaman ini ada manfaat bagi kita semua. Ya. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak, tahun berapa waktu itu disunat? Kalau tidak salah sekitar tahun 76. Tahun 1976, 76. sekitar 48 Ya. atau 49 Ya. tahun yang lalu. 76. Dan hasilnya sampai sekarang masih terasa. Langsung pakai celana. Memang bagus langsung pakai celana. Langsung pakai celana. Luar biasa. Ini pengalaman dari senior yang sudah di hitan. Terima kasih Kak Sapri. Nah, jangan dorong Pak Ketua. Sekarang kita tanya dengan generasi yang lebih agak muda. Dengan Pak Hendro, Ketua PCM kita dari Sukarame. Silakan Pak Hendro bercerita tentang pengalamannya di hitan. Ya, baik. Makasih Pak Abu. Jadi pertama kami cabang Muhammadiyah Sukarame mengapresiasi kegiatan yang luar biasa ini. Jadi Muhammadiyah tetap melaksanakan kegiatan sosial. Jadi kalau berbicara masalah pengalaman, jadi memang saya kebetulan di hitannya itu hampir sama. Jadi hitanannya itu hitanan massal juga. Cuman berbedanya dulu karena saya ini anak TNI Polri. Jadi hitanannya itu pada waktu 1 Juli. Jadi hari Bayangkara. Kebetulan di Masjid Bayangkara. Tahun saya di hitan tuh sekitar tahun saya lahir tahun 82, 87 ya. Ya 5 tahun 6 tahun saya di hitan. Jadi memang sama seperti ini nih. Jadi terbuka. Bahkan lucunya lagi banyak perawat cewek yang lihat ya. Jadi agak malu jadi kan. Cantik loh. Cuman alhamdulillah kenangannya ini. Jadi bedanya memang setelah itu tidak sakit nian. Tidak sakit nian, tapi setelah itu sakit. Itu saja pengalaman waktu di hitan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Hendro. Kita lanjutkan dengan Ustaz Senario. Berbagi cerita pengalaman ketika di hitan dan kondisi sekarang ini. Silakan Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini cukup bergembira karena PRM dan PRA Sukajaya melaksanakan hitanan massal ya. Dan itu berarti kita melaksanakan yang namanya pengabdian kepada masyarakat. Ya. Berbicara soal pengalaman pribadi, saya di Hitan pada tahun 1972. 72, ya, 76. Ketika usia saya
berapa ya? 12 tahun 12 tahun. Iya. Wah, cukup besar itu. pada waktu kelas 4 SD. 4 SD. Cuma dulu Bapak ada tradisi. Hmm. Jadi jam 5 fajar sebelum disunat jam 7 itu kita dimandikan air kembang. Direndam. Dimandikan air kembang, bukan direndam, dimandikan bukan air mandi. kembang. Nah, iya, seperti itu. Kemudian jam 7 kita disunat dan setelah selesai disunat kita makan apa tuh? Nasi kunyit panggang ayam karena kunyit panggang tradisi ayam. itu dulu disiapkan ya nasi kunyit panggang Istimewa ayam. nih, An. Ya. Jadi cukup menyenangkan ya kita Menyenangkan dilayani pengalaman. luar biasa ya. Nah, cuma ketika biusnya sudah tidak bekerja lagi, nah itu kita merasakan kesengsaraan ya. Sakitnya bukan main dan itu pengalaman ya. Berapa hari pakai sarung dulu tuh, San? Saya sebetulnya tidak cukup, tidak sampai 6 hari kalau Oh, salah udah ya. sampai 6 Langsung hari. 5 hari itu sudah pakai celana ya. Iya. Nah itu, jadi itu. Jadi memang kalau diingat-ingat ya menyenangkan ya. Menyenangkan, Ya, kalau membahagiakan. diulang lagi tak mungkin kan ya. Ya mungkin itu saja Sekali. pengalaman dari saya ya. Iya. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung dengan Pak Pur. Silakan Pak Pur, kita berbagi cerita yang lebih senior. Kayaknya di bawah tahun 70 nih. Silakan Pak Pur. Alhamdulillah kegiatan hitanan massal dan takbir akbar di PRM Sukajaya dan PRA Sukajaya insya Allah akan berjalan lancar dan ini sudah mungkin sudah ke-30-an yang dihitan. Jadi ini program dari PRM Sukajaya yang selalu berjalan. YouTube begini. Untuk pengalaman saya, alhamdulillah saya dihitan kurang lebih tahun 64 antara 64 65. Oh, Karena ya Allah. saya Paling senior ya Pak Pur. lahir tahun 56 ya. Jadi waktu itu setelah subuh, seingat saya itu direndam di sungai. Rendam dulu. Nah, ini lebih. Di pinggir di sungai itu ada sungai kan, yang di dusun dulu tuh kan. Jadi kurang lebih direndam tuh hampir 3 jam Pak. Masya Allah. Jadi benar-benar kecut itu. Nah, sudah itu kita pakai bulu. Bulu tuh tajam, bambu lu kan. Memang waktu itu tidak terasa gitu kan. Itu seperti pengalaman bapak-bapak lain ini, setelah dihitan itu baru terasa. Jadi baru terasa sakitnya, kemudian berdarah. Karena menahan sakit itu. Jadi iya pedih gitu kan. Jadi alhamdulillah menjelang hari keempat dan kelima itu baru kering. Kita nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai celana. Sarung aja tuh dikasih apa? Pakai sarung dikasih kelapa. Wah, Apa, ini luar biasa kelapa ini itu nih kan. pengalamannya nih. Iya saya terkena sarung. Nyeri ya. Jadi pakai kelapa tuh saja. Jadi sarung tuh nonjol kayak gini tuh. Berapa hari itu Pak Pur? Itu 4 hari Pak. Oh, 4 hari. Cuma. Kurang lebih 4 hari. Ingat itu cerita itu kan. Jadi alhamdulillah ini yang saat ini mungkin sudah canggih. Ada yang pakai laser, ada segala macam. Ya. Sudah langsung bisa pakai celana, malah bisa lari. Ya. Itu teknologi kita saat ini. Tapi sakitnya sama setelah itu. Saya rasa. Jadi gitu aja, mungkin ada manfaatnya. Yang jelas walaupun pengalaman indah ada kalian ulang lagi. Ulang lagi. Habis aja Pak Abu. Jadi itulah mudah-mudahan bisa kita amalkan untuk kegiatan CSM. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pur dengan pengalaman luar biasa. Sekarang kita punya tamu Pak Amrizal. Ini kawan dari Mantigo Palembang yang membawa cucunya ke sini, tetanggonya. Pak Amrizal, tolong sampaikan pengalaman waktu disunat dulu. Kami akan bercerita untuk memberikan kesan kepada anak-anak zaman sekarang. Silakan Pak. Baik. Pak Joni sini tuh. Sebelum kita melaksanakan sunatan waktu itu masih ingat rasanya karena waktu itu mungkin ada orang 5 waktu itu, jadi kita yang paling terakhir. Wah, Karena pengalaman. kita ditakut-takuti. Ditakut-takuti, malah makan berkeringat dingin waktu itu. Jadi setelah ini melihat orang-orang yang sudah disunat itu sangat takut sekali kan. Nah sehingga tapi lama kelamaan dibujuk akhirnya bisa dilaksanakan.
ternyata setelah dirasakan tidak juga sakit sebenarnya. Biasa-biasa saja, seperti luka-luka yang normal. Nah, itu barangkali pengalaman. Cuman yang sudahnya itu yang mungkin 1 minggu lah, ya. Karena kita di kampung waktu itu kalau dilarang untuk melangkah tai ayam gitu kan. Nah, itu mitos-mitos. Mitos-mitos. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amrizal. Tolong Pak Marwandi. Kami pingin bercerita apakah benar dulu Pak Marwandi waktu disunat melarikan diri sehingga orang sekampung sibuk mencarinya. Bagaimana pengalaman waktu di Hitan dulu? Kita dulu kan kalau melihat anak-anak disunat itu nangis kan, nangis terjerit-jerit. Jadi kalau kita tuh tak sanggup disunat, berlari. Nah, tapi alhamdulillah walaupun kita secepat lari, ternyata tubuh kita lebih cepat lagi. Nah, ya, ditangkapnya. Dan alhamdulillah sudah disunat dengan sekali tarik. Dulu kan disunat kita dengan mantri itu sekali tarik, pret selesai. Nah, dan alhamdulillah. Kasih. Oke, terima kasih. Silakan yang ingin makan teman-teman muslim dan muslimat. Inilah pengalaman kami orang-orang yang sudah senior waktu di Hitan. Kami ingat-ingat kembali pada saat ini. Kami ingin menyatakan terakhir ini apa yang dituliskan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Qisasul Anbiya bahwa Nabi Ibrahim itu punya 8 keistimewaan. Di antaranya adalah beliau adalah orang yang pertama kali memakai celana panjang. Nabi Ibrahim adalah manusia pertama kali yang mengajak tamunya makan di rumah. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali melihat ada uban di kepalanya. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali melaksanakan ibadah hitan. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali yang mencukur kumisnya. Dan Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali mengumpulkan orang banyak untuk di Hitan. Ini adalah Sri Adu 3. Baik Pak Erdi, kami ingin tahu bagaimana pengalaman, kesan, dan kenangan terindah waktu di Hitan dulu. Silakan Pak Erdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kami, maksudnya saya di Hitan, itu pada tahun itu saya tidak tahu tahun berapa. Wah, lupa. Saya lupa tahun. Iyalah selalu lama. Sudah itu petugasnya itu bukan dokter, tapi dokter, menteri yang ada di dusun itu lah. Ya, gaya lama nih. Iya, masih gaya lama. Nah, kalau nak sembuh dari sunat itu lama Pak. Berapa hari? Kadang-kadang berminggu-minggu belum pacak jalan. Nah, itu jam dulu. Bahkan kain itu diberi tutup macam itu supaya jangan nyenggol kain. Nah, saking ini. Iya. Nah, macam itu dulu tuh. Jadi kalau bersunat dengan zaman dulu dengan sekarang ini jauh beda. Jauh bedanya ya. Pengalaman itu. Dan biasanya caruak di dusun kalau sudah bersunat itu ada acara. Wah, besar-besaran itu. Ngumpulkan tetangga buat acara makan-makan. Motong kerbau enggak? Cuma biasanya macam itu. Bahkan kalau yang punya duit itu kadang-kadang keliling ke dusun. Wah. Ya, Hitan, Tiara itu. Tiara. Nah, rasa itu baik Pak. Sangat berkesan ya. Iya. Luar biasa. Terima kasih Pak Erdi. Walaupun kenangan indah tapi caknya tidak nak ngulang lagi tuh. Tidak lagi Pak. Sekarang kita akan bertanya dengan Pak Kemisan dan Pak Erdi. Pak Erdi tolong sampaikan kesan waktu di Hitan dulu. Tahun berapa dan dengan apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin kita ucapkan syukur hari ini. Alhamdulillah. Karena pelaksanaan Hitan ini berjalan lancar. Dan kalau kita bandingkan dahulu ya, sekarang sudah modern semua. Jadi kalau kita lihat tadi, dekati darahnya di Hitan. Dulu mencret darahnya. Kalau kita dulu takut benar Pak. Jadi darah itu banyak benar. Dan dia apa di perban kan? Iya. Nah, di perban. Dan tuh ada waktu itu ada magic-magicnya pula Pak. Nah, ada magic itu. Tidak boleh melangkah tai ayam. Mitos. Apa akibatnya kalau melangkah tai ayam itu? Katanya bengkak atau dusun. Jadi sekarang sudah modern. Kita ucapkan terima kasih lagi pada panitia dan pada tugas-tugas medis. Demikian. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu.
Iya. Silakan Pak. Iya. Pak Dokter. Pos dulu sebentar. Udah. Ya, berikutnya kita akan dengarkan pengalaman yang indah saat-saat disunat beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu dari Kak Herman. Silakan Kak Herman, mana pengalamannya tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman aku waktu dulu ya, kan tiga saudara. Jadi yang kakak tadi mau disunat, yang adik tadi mau, yang aku tadi kabur. Loncat dari jendela. Loncat dari jendela kabur. Kabur. Sama dengan wanita tadi. Mantri kabur. Iya kabur. Gak tahu, gak mau. Dicari, gak ketemu. Nah besok lagi panggil lagi mantri. Nah baru bisa. Alhamdulillah. Itu pengalamannya ya? Ya itulah. Berapa hari dulu? Sakitnya? Sakitnya paling 3 hari Pak. 3 hari. Ya, 3 hari. Habis itu Pacak main bola lagi? Iya siap. Alhamdulillah. Kenangan yang sangat indah. Berikutnya lebih senior lagi gitu nih. Pak Joni, tolong disampaikan kepada kami pengalaman waktu dulu di hitan atau disunat. Mungkin lebih hebat lagi pengalaman sebelumnya ini nih. Silakan Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau pengalaman pribadi saya waktu disunat itu saya posisinya di Kota Lahat. Di Lahat. Nah, di Lahat itu tepatnya saya rasanya kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Namun di situ memang ada 2 yang sunat itu kemarin, namun saya itu sempat kabur Pak. Sampai kabur juga. Kabur, saya kabur itu larinya ke terowongan kereta api. Di daerah Lahat. Jadi ini yang melari juga. Dikejar ada yang meloncat, ada yang melari. Dikejar rame-rame dan akhirnya dapat. Ketemu juga. Dapat juga. Langsung disunat. Ya kurang lebih tempo hari kalau nggak salah sekitar 4 hari lah. 4 hari. Gitu. Akhirnya ketemu. Itulah Pak pengalaman saya. Ya karena adik-beradik itu tahu semua persis pengalaman saya itu Pak. Kabur katanya. Kabur. Jadi kenangan sampai sekarang gitu. Iya, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Kenangan yang sangat indah pada masa-masa dahulu ketika melaksanakan sunnah Rasul hitan masal. Sekarang mudah-mudahan akan bermanfaat dibandingkan dengan sekarang yang sudah jauh lebih sederhana dan simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.